Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reyhantara Diva. Saya akan mempresentasikan proyek microcontroller saya yang berjudul Water Level Monitoring System berbasis IoT. Untuk pertama yaitu bab 1 latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, sekarang semakin banyak populasi manusia, maka kebutuhan air pun akan semakin besar juga. Kemudian banyak masyarakat yang lalai akan pemakaian air, seperti lupa mematikan keran air ketika bak sudah terisi penuh. Di samping itu, kita ketahui bahwa pemerintah selalu menganjurkan kita agar selalu menghemat penggunaan air dimanapun berada. Maka dari itu, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan di atas, saya berinovasi untuk membuat alat water level monitoring system berbasis IoT. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana rancang bangun hardware dan software water level monitoring system berbasis IoT. Yang kedua itu bagaimana unjuk kerja water level monitoring system. Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan rancang bangun hardware dan software alat water level monitoring system berbasis IoT. Yang kedua yaitu memahami unjuk kerja alat water level monitoring system berbasis IoT. Kemudian untuk deskripsi teori, untuk pertama yaitu monitoring ketinggian air. Monitoring ketinggian air merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi ketinggian air. Pada proyek ini, monitoring ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian sebuah board microcontroller yaitu node MCU SP8266 dan beberapa modul elektronika untuk output menggunakan platform Tinger.io untuk project IoT-nya. Kemudian yang kedua yaitu sensor ultrasonik. Untuk sensor ultrasonik ini seperti yang kita ketahui bersama ya, kita menggunakan sensor HCSR04. Jadi untuk cara kerja dari sensor ini yaitu berdasarkan pada prinsip pantulan suatu gelombang sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Di sini terdapat sebuah gambar yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari sensor ultrasonik. Jadi di sini ada pin trigger ya, ada trigger di sini yang nantinya dia akan mentransmisikan gelombang ultrasonik yang nantinya jika terdapat sebuah objek di sini maka gelombang ultrasonik itu akan terpantulkan kembali dan akan diterima oleh receiver. Dan receiver ini adalah berupa echo pin yang ada di sensor ultrasonik. Kemudian untuk Internet of Things-nya atau IoT-nya yaitu ia adalah sebuah konsep atau skenario di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia. Jadi dari IoT inilah nanti alat ini akan bisa dipantau secara real time dan online. Hanya memerlukan jaringan internet saja. Untuk proyek kali ini pemanfaatan IoT terletak pada kita memakai Dinger IO. Kemudian ada node MCU. Node MCU ini adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ISP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet WiFi. Terdapat beberapa pin sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Kemudian ada software Arduino IDE yang biasa kita pakai. Di sini ia adalah media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, mengupload ke board yang ditentukan dan mengcoding program tertentu. Kemudian untuk bab 3 metodologi alat dan bahan, yang pertama kita perlu sensor ultrasonik HCSR04, kemudian node MCU SP8266V3, kemudian 3 kabel jumper, power supply 5 volt, kemudian Arduino IDE, kemudian Tinger IO, yang ketujuh yaitu timba air atau sejenisnya.
langkah kerjanya, dirangkai alat monitoring seperti gambar di bawah. Jadi di sini terdapat sensor, ini Arduino, bukan Arduino, ini apa mode MC USB 8266, kemudian ini kabel jumper. Untuk rangkaiannya, penjelasan rangkaiannya yaitu pin VCC pada sensor dihubungkan ke pin 3 V3 node MCU. Kemudian pin trigger pada sensor dihubungkan ke pin D2 node MCU. Kemudian pin echo pada sensor dihubungkan ke pin D1 node MCU. Dan terakhir pin ground sensor dihubungkan ke pin ground node MCU. Yang kedua yaitu setting pada Tinger I/O dengan membuat device, dashboard, dan endpoint. Yang ketiga yaitu dibuat sketch program pada Arduino IDE, dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu uji coba alat. Kemudian rancangan desain sistem seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini terdapat VCC di 3V3, kemudian trig trigger ini, trig pin ini di ke D2, kemudian echo pin ke D1, kemudian pin ground pada node MCU. Dan hasil pengujian alat seperti yang saya katakan sebelumnya, ini untuk gambar alat yang sudah saya rangkai. Di sini terdapat ini sensor ultrasoniknya, kemudian ini ada node MCU. Oke, lanjut ke setting pada Tinger I/O. Di sini sebelum kita men-setting pada Tinger I/O, kita diharuskan untuk membuat akun Tinger I/O terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di dalamnya. Jadi untuk yang pertama yaitu membuat device. Eh, Device di sini terletak di atas sendiri, maka tampillah sebuah eh, gambar seperti ini. Untuk pertama yaitu device type. Di sini kita pilih yang generic Tinger device. Kemudian device ID di sini bisa diisikan terserah nama atau apalah yang lain. Kemudian di sini device credential. Di sini langsung klik random. Maka nanti yang muncul di sini yaitu sebuah token atau kode yang nantinya akan kita letakkan di program Arduino IDE-nya. Kemudian untuk device informasi, untuk device name-nya bisa diisi terserah. Kemudian device deskripsi bisa diisi terserah. Apabila sudah, maka langsung klik add device. Oke, lanjut. Kemudian di sini terdapat dashboard. Nantinya pada dashboard inilah kita akan membuat fitur widget yang ada di Tinger I/O. Untuk dashboard ID bisa diisi terserah, kemudian dashboard name bisa diisi terserah, dashboard deskripsi juga bisa diisi terserah. Ketika selesai, maka klik add dashboard. Perlu diketahui juga bahwa nanti di dashboard inilah kita bisa memonitoring alat yang kita gunakan. Lanjut, itu pembuatan endpoint. Di endpoint inilah nantinya kita men-setting sebuah notifikasi peringatan pada alat kita apabila air akan penuh atau air sudah melebihi batas yang ditentukan. Jadi untuk pemanggilan untuk pembuatan notifikasinya bisa dibuat di endpointnya Tinger I/O ini, fitur endpoint pada Tinger I/O. Yang pertama yaitu endpoint identifier. Di sini kita namai
dengan water level. Di sini yang nanti kita eh, letakkan di pemrograman Arduino. Untuk endpoint name terserah, endpoint deskripsi terserah, kemudian ini diklik enable saja, kemudian endpoint tipe yaitu kita pilih email. Di sini juga tersedia beberapa pilihan, ada Telegram dan lain sebagainya. Kemudian ada destinasi address atau email tujuan. Di sini saya menggunakan email saya sendiri, yaitu diva088@gmail.com. Kemudian reply to ini tidak diisi juga tidak bermasalah. Kemudian subjeknya saya isi dengan water level. Kemudian untuk isi dari email itu sendiri yaitu airmu akan penuh seperti yang terlihat di sini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pembuatan sketch program. Yang pertama yaitu kita masukkan library Tinger ESP8266.h. Jadi dari Tinger ini bisa di-download di minis library-nya Arduino IDE. Kemudian device username, device ID, dan device credential ini kita dapat dari ketika pembuatan device pada Tinger IO tadi. Untuk username-nya saya pakai Divano888, kemudian ID-nya saya pakai S8266, kemudian credential-nya seperti yang saya katakan tadi, pada device credential ini akan berbentuk sebuah token atau kode. Kemudian di sini terdapat Tinger SP8266 Ting. Di sini saya namai dengan Ting. Kemudian untuk SSID password ini merupakan uh, untuk koneksi WiFi-nya. Kemudian define trick pin D2, eco pin D1. Kemudian untuk deklarasi durasinya saya pakai long duration. Kemudian intergen distance untuk deklarasi jaraknya, dan untuk deklarasi tinggi airnya atau level tinggi air saya pakai tinggi air. Kemudian void setup, trick pin sebagai output, kemudian echo pin sebagai input. Serial begin sebesar 9600, kemudian ting add wifi. Di sini untuk pemanggilan atau menghubungkan node MCU ke Tinger IO. Di sini digital write trick pin low dengan delay sebesar 2 mikrosecond. Kemudian digital write trick pin high dengan delay sebesar 10 mikrosecond. Dan digital write trick pin low. Disinilah codingan untuk mentransmisikan gelombang ultrasonik dari sensor itu sendiri. Kemudian untuk durasinya di sini yaitu pulse in echo pin high. Disinilah nantinya dia akan membaca durasi pulsa yang diterima oleh receiver. Kemudian untuk distance jaraknya kita pakai duration dikali 0,034 dibagi 2. Kemudian untuk void loop-nya, untuk codingannya tidak jauh beda dengan sebelumnya. Hanya saja ada tambahan beberapa, yaitu codingan untuk notifikasi yang akan dikirim ke email tujuan. Seperti yang kita setting pada endpoint di Tinger IO tadi, yaitu jika tinggi air lebih dari 15, maka nantinya pada Tinger IO dia akan mengirimkan sebuah notifikasi bahwa air akan penuh dengan delay sebesar 2 detik. Jadi ini adalah codingan untuk notifikasi pada Tinger IO ke email yang dituju. Oke, kemudian kita lanjut. Apabila program sudah dibuat dan dirasa sudah benar,
maka kita verify program. Dan apabila sudah terdapat tulisan done compiling, berarti program sudah bisa dikatakan benar semua dan tidak ada yang salah. Setelah done compiling, maka kita upload program ke node MCU. Apabila uh, program sudah berhasil diupload, maka tertulis done uploading. Kemudian lanjut yaitu ke hasil pengujian alat. Jadi hasil pengujian alat ini kita lihat di bagian device. Nama device-nya yaitu ESP8266. Namanya water level monitoring. Deskripsinya di sini saya tulis by Raihan. Pastikan statusnya connect. Di sini tertulis connect ya. Jadi ini menunjukkan bahwa node MCU sudah terhubung ke Tinger IO. Apabila disconnect maka terdapat ada yang salah dengan entah itu sambungan atau pada codingan Arduino-nya. Kemudian serial monitor di sini tertulis tinggi R sebesar 18 cm ketika saya coba pada waktu itu. Di sini tampilan pada dashboard di Tinger IO, yaitu di sini ada 18 level airnya. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi di codingan Arduino-nya apabila level air melebihi 15 maka dia akan mengirimkan notifikasi via email. Di sini terlihat apabila lebih dari 15 maka di sini email terkirim. Yaitu tadi level air sudah mencapai 18, maka bisa dilihat di sini di email sini Dingra.io mulai mengirimkan notifikasi yaitu airmu akan penuh. Dan di sini letak dari Internet of Things dari alat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.